saya Alfiatin Nabilah, mahasiswa PPG dalam jabatan GAT 1 IAIN Ponorogo. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN PPG dengan materi Sifat Allah Al-Malik yang akan dilaksanakan di MI Nurul Falah Banyutawa Tugu Seti Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, sampai semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini anak-anak sehat semuanya. Masih semangat? Masih. Masih semangat. Mari kita bertepuk semangat. Tepuk semangat. Untuk hari ini apakah ada teman kita yang tidak masuk? Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Aura Anastasia Florensa, Keisha Maulidatul Latifah, Khairul Anam Saputra, Muhammad Arjan Saputra, Muhammad Ari, Naila Putri Novianti, Syahla Haula Safi, Tantri Aprilia. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita berdoa bersama dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berikanlah kefahaman kepadaku, serta jadikanlah aku anak yang pintar. Amin. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya diharap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa atau mampu memahami makna sifat Allah Al-Malik dan mengetahui cara meneladani sifat Allah Al-Malik. Sebelum kita melanjutkan materi yang lebih dalam, Ibu akan bertanya kepada kalian. Allah itu mempunyai beberapa nama yang baik yang disebut dengan apa, anak-anak? Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Kalian semuanya. Coba sekarang anak-anak sebutkan 5 yang termasuk dari Asmaul Husna. Apa saja? Yang pertama, Al-Malik apakah termasuk dari Asmaul Husna? Iya. Anak-anak, agar kalian lebih mengenal sifat Allah Al-Malik, silakan kalian amati video yang akan ditampilkan Ibu. Silahkan amati dengan baik, dengan seksama, karena nanti setelah mengamati video, kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Siap? Siap. Adik-adik, untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul kan? Karena melalui nama itu, kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Apakah kalian sudah kenal dan paham nama-nama Allah tersebut? Yuk kita mengenal nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa lebih mencintainya. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Malik. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Malik dan melafalkan Asmaul Husna Al-Malik. Kalian sudah bisa melafalkannya? Tirukan ucapan kakak ya. Al-Malik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Al-Malik. Sudah bisa ya? Al-Malik artinya adalah Allah yang Maha Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin Nas, Raja manusia. Quran surat An-Nas ayat kedua. Al-Malik artinya adalah Maharaja. Allah Al-Malik atau Maharaja ini maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja dari segala raja yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam semesta. Matahari, bumi, bulan, bintang, manusia, hewan, tumbuhan, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Malik. Cara menunjukkan pengakuan kita terhadap Asmaul Husna itu adalah dengan senantiasa memohon perlindungan dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah, Ya Allah, Ya Malik, Sang Maharaja yang menguasai seluruh alam semesta, hanya kepadamu kami memohon, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, kalian sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Video tadi menerangkan tentang sifat Allah. Sifat Allah apa anak-anak? Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Allah yang Maha. Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan yang Maha merajai? Allah adalah yang Maha merajai, yang Maha merajai semuanya. Alam semesta ini yang merajai adalah Allah. Kita sebagai hamba tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati. Sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok kepada kalian. Nanti kalian akan mengerjakan tugas ini, yaitu tugas dengan model crossword puzzle atau teka-teki silang. Ya, kalian nanti mengisi kotak-kotak yang ada di sini sesuai dengan pertanyaan. Ada yang mendatar dan ada juga yang menurun. Dilihat nomornya. Isikan huruf dengan tepat. Siap? Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman kalian. Sudah selesai mengerjakan kelompoknya? Sekarang kalian maju gantian per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Pertama maju, silakan. Pertanyaan mendadak. 1. Yang Maha merajai Al-Malik. 2. Yang memiliki kekuasaan terbebas manusia. Kelompok 1 yang pertanyaan mendatar. Yang pertanyaannya yang Maha merajai. Jawabannya anak. Coba kalian perhatikan. Tadi jawaban kelompok pertama untuk pertanyaan mendatar yang ke-1 yaitu tentang yang Maha merajai. Jawabannya Al-Malik. Apakah sudah sesuai? Yang Maha merajai adalah Al-Malik. Jawabannya sudah sesuai dengan kotak yang ada di situ? Sudah, Bu. Ada berapa hurufnya Al-Malik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti jawabannya sudah sesuai. Silakan kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya kelompok kedua silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan. Coba sekarang kalian bacakan untuk pertanyaan yang mendatar yang nomor 3 dan dengan jawabannya juga. Jawabannya?
Jawabannya apa? Nah, anak-anak untuk jawaban kelompok 2, yang pertanyaan mendatar nomor 3 yaitu kita harus rendah hati. Apakah jawabannya sudah sesuai? Sudah. Sesuai dengan kata yang ada di teka-teki silang tersebut? Sudah. Ada berapa hurufnya, Ca? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak sekarang simakkan jawaban kalian ya. Ayo sekarang kita ulangi lagi yang pertanyaan mendatar yang nomor 1. Yang maha merajai adalah Al-Malik. yang ketiga mendatar kita harus rendah. Yang keempat Al-Malik termasuk Asmaul. Selanjutnya untuk pertanyaan menurun nomor 2 yang memiliki kekuasaan mendatar adalah nomor 5 kita tidak boleh. Pertanyaan menurun 6 yang memiliki kekuasaan mutlak adalah Baiklah anak-anak, sekarang marilah kita mempelajari lebih lanjut tentang sifat Allah Al-Malik ya. Nanti kalian bisa membuka buku Aqidah Akhlak pada halaman 20 yaitu tentang sifat Allah Al-Malik. Ini diberi ke teman-temannya. Ya, sekarang buka halaman 20 tentang materi sifat Allah Al-Malik. Sekarang silakan dibaca bukunya, dipahami materinya. Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang pengertian sifat Allah Al-Malik. Secara bahasa, Al-Malik adalah raja atau penguasa seluruh makhluknya. Apa artinya Al-Malik secara bahasa? Raja. Raja itu adalah pemimpin, penguasa. Allah adalah raja seluruh alam. Secara istilah, Al-Malik itu mengandung pengertian bahwa Allah Maha memiliki kekuasaan, kerajaan dan kepemilikan disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan kesohihannya untuk mengatur kerajaannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, Allah itu Maha Kuasa, Maha merajai segalanya. Tidak ada satupun yang mengatur Allah, dan Allah tidak bertanggung jawab kepada apapun dan siapapun. Justru kita sebagai hambanya yang harus bertanggung jawab kepada Allah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semua yang terjadi di dunia dan akhirat adalah atas izin Allah. Semuanya anak-anak yang ada di dunia, yang terjadi di dunia, di alam semesta ini dan nantinya di akhirat itu semua atas kehendak Allah, atas izinnya Allah. Anak-anak hidup di dunia ini, lahir di dunia ini, bisa sekolah, itu semua atas izin Allah, karena Allah yang Maha merajai. Selanjutnya, Allah adalah zat yang menciptakan semua hal yang ada di dunia. Seperti tadi ya, kalian ada di dunia sebagai manusia dan juga hewan-hewan, tumbuhan, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Allah yang kuasa menciptakan. Allah yang kuasa berkehendak atas segala sesuatu. Sebagai contoh lagi sifat Al-Malik
kehidupan sehari-hari, yaitu kalian pernah lihat daun jatuh? Pernah? Nah, biasanya daun jatuh itu pas kering apa masih basah? Kering. Kering. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, daun kering tidak akan bisa jatuh. Daun kering bisa jatuh karena atas izin Allah. Allah Maha Merajai. Seandainya anak-anak ada daun yang masih basah, belum kering, tapi kalau Allah mengizinkan, menghendaki daun itu jatuh, maka daun itu akan jatuh. Tapi sebaliknya, kalau ada daun yang kering, tapi Allah tidak mengizinkan daun itu jatuh, maka daun yang kering tersebut tidak akan bisa jatuh. Paham? Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Allah Al-Malik. Yang pertama yaitu kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki. Nah, contohnya anak-anak memiliki kepandaian, kepintaran, itu tidak boleh sombong karena semua itu yang memberikan adalah Allah. Kalau Allah sudah menyambut kepintaran, pasti kalian akan menjadi tidak pintar. Karena itu tidak boleh sombong. Untuk meneladani sifat Allah Al-Malik, yaitu kita sebagai manusia tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki. Atau seandainya kita menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang baik. Tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semena-mena terhadap temannya. Juga harus bersifat adil dan bijaksana. Sebagai contoh kita cara meneladani sifat Allah Al-Malik, yaitu dengan cara kita harus menahan hawa nafsu kita, ya, menahan keinginan kita yang tidak baik. Kita harus mengendalikan hawa nafsu. Kita harus berbuat yang baik, tidak boleh berbuat yang jelek. Kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Untuk meneladani sifat Allah Al-Malik, juga kita harus selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Karena Allah yang berhak dimintai segalanya. Kita harus bergantung kepada Allah. Tidak boleh menggantungkan diri kepada manusia atau selain Allah. Ada lagi sifat yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk meneladani sifat Allah Al-Malik, yaitu kita harus bersyukur kepada Allah atas segala yang kita miliki. Contohnya seperti apa? Anak-anak punya apa? Sepeda motor, memiliki rumah, itu semua adalah pemberian Allah. Kita harus bersyukur. Nah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Halo, masih semangat? Sudah paham dengan penjelasan tadi? Kalau sudah paham, sekarang ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian kerjakan. Siap mengerjakan tugas? Siap. Dan mengerjakan tugas yang akan diberikan ibu kepada kalian, ya. Tugas asesmen dari materi yang kita pelajari tadi, yaitu tentang sifat Allah.
Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang materi apa anak-anak? Udah diulangi sekali lagi tentang materi apa? Nah, kalian sudah tahu apa artinya al-Malik? Allah berarti siapa yang maha merajai? Allah itu mempunyai kerajaan, mempunyai kekuasaan yang meliputi langit dan bumi dan juga dunia dan akhirat. Kekuasaan Allah itu mutlak atau terbatas anak-anak? Kekuasaan Allah itu mutlak, tidak ada batasan. Kalau yang mempunyai kekuasaan terbatas siapa? Manusia. Manusia kekuasaannya terbatas, hanya sebatas itu, sebatas waktu, ya, hanya di dunia saja. Nanti kalau kekuasaannya sudah diambil oleh Allah, manusia tidak punya apa-apa. Sifat al-Malik dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui seperti apa anak-anak? Izin Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah. Itulah tadi di antara contoh dari sifat al-Malik yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan tadi dapat kita simpulkan bagaimana cara kita meneladani sifat Allah al-Malik. Yang pertama, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Kita harus menjadi pemimpin yang baik. Tidak boleh semena-mena. Kita harus selalu berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Dan kita juga harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Sampai di sini anak-anak sudah paham tentang materi sifat Allah al-Malik? Ya. Ibu harapkan anak-anak bisa meneladani sifat Allah al-Malik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai motivasi dan landasan agar kalian beraktivitas mempunyai nilai ibadah dan nantinya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang materi sifat Allah al-Aziz. Marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Sudah.